Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pembagian tauhid dan macam-macamnya, dan kita telah mengetahui bahwasannya tauhid itu sejatinya adalah satu kesatuan, tidak bisa dibagi. Oleh karena itu, pada pembahasan kali ini saya ingin menegaskan kembali tentang catatan penting seputar pembagian tauhid. Yang pertama adalah bahwasannya macam tauhid yang tiga itu saling menuntut satu dengan yang lain, satu kesatuan. Artinya tidak bisa seseorang hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam dua bab saja atau dua permasalahan saja, sedangkan satunya dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid satu dengan yang lain itu saling membutuhkan. Maka barang siapa yang misalnya tauhidnya itu bermasalah di salah satu macam tauhid dan dia tidak menunaikan macam tauhid yang lain, misalnya dia mengesahkan, dia meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Ar-Razzaq, Sang Pemberi rezeki, namun ternyata dia tidak menyembah Allah, dia tidak meminta rezeki tersebut kepada Allah. Misalnya dia minta rezeki tersebut itu kepada penghuni laut, penghuni pohon atau lain sebagainya, makhluk halus, maka orang tersebut belum bisa dikatakan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain bahwasannya tauhidnya itu bermasalah. Maka oleh karena itu, ya kalau orang ingin dikatakan dia bertauhid, ya dia harus menjalankan ketiga-tiganya, tidak bisa pilih-pilih. Karena agama Islam ini bukan agama prasmanan yang seseorang bisa memilih sesukanya. Antum kalau misalnya ke restoran prasmanan, antum bisa milih, oh saya nggak suka ayam, saya sukanya bebek, saya nggak suka daging, saya sukanya ikan. Itu bebas, terserah. Agama Islam tidak demikian. Itu harus harus antum ambil semuanya. Nggak bisa antum ambil, saya tak ngambilnya sebagian aja, saya ini sebagian, ini sebagian, nggak bisa. Walaupun antum ngambil semuanya, tapi sebagian tidak bisa. Karena sebagian yang lain seringkali menuntut kepada sebagian sisanya, lainnya. Antum misalnya saya ambil urap satu, pecel satu, pecelnya sedikit, sambalnya sedikit, sambal pecel sedikit, 1 sendok, kemudian sambal sambal apalah antum ambil 1, kemudian antum ambil rendang 1, ayam opor 1, ini 1.
Satu di sini maksudnya ayam rendang itu secuil dipotong, padahal satu daging atau potong. Kemudian ayamnya utuh, antum ambilnya cuman sayapnya. Itu tidak bisa. Itu kalau prasmanan antum bisa. Agama Islam tidak demikian. Maka begitu juga agama Islam, ketika misalnya hal yang baik dijadikan satu, belum tentu hasilnya itu baik. Contoh, adzan itu baik atau buruk? Baik. Baca Al-Quran baik atau buruk? Baik. Nah, misalnya antum adzan sambil baca Al-Quran, boleh nggak jadinya? Nggak boleh. Karena walaupun misalnya ini baik, harusnya jadi baik, belum tentu. Agama Islam itu tidak bisa saudele dewe, bukan, nggak bisa sesuka hati antum. Karena agama Islam ini adalah tauqifiyah. Semuanya berdasarkan dalil, semua berdasarkan tuntunan. Nggak bisa antum semena-mena. Maka ketika seseorang misalnya menjalankan syariat Islam, agama Islam ini sesuka hatinya, maka seakan-akan dia mengaku dia adalah sang pembuat syariat. Secara tidak langsung dia mengaku saya lebih pintar dibanding seorang rasul, utusan, manusia pilihan yang kepadanya diturunkan risalah agama Islam ini. Tanpa kita sadari antum mengaku saya lebih pintar dibanding Nabi Muhammad. Naudzubillahi min dzalik. Maka tidak bisa demikian. Namanya syariat Islam ya harus utuh, satu kesatuan. Kemudian yang kedua, hendaklah kita mengetahui bahwasanya sejatinya orang kafir Quraisy itu mereka mengakui tauhid rububiyah. Mereka mengakui bahwasanya Allah itu adalah sang pencipta, sang pemberi rezeki, sang yang menghidupkan, yang mematikan, memberi manfaat, menolak madarat dan lain sebagainya. Tauhid rububiyah mereka bagus. Bahkan bisa dikatakan bisa jadi tauhid rububiyah mereka dengan orang-orang syirik zaman sekarang itu lebih baik mereka. Tapi perlu sadar, ingat bahwasannya mereka walaupun tauhid rububiyahnya baik, mereka adalah orang yang diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya dalam surat Yunus ayat 31, Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman, Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Wahai Muhammad, katakanlah, tanyalah kepada mereka, siapakah zat yang memberi rezeki mereka? Man yarzuqukum, siapa yang memberi rezeki kepada kalian? Minas sama, yang rezeki tersebut itu turun dari langit berupa hujan, angin dan lain sebagainya. Itu rezeki. Nggak bisa seseorang misalnya dengan bim salabim abrakadabrak celing hujan turun, nggak bisa. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun seandainya setelah dia mengucapkan merapal, manta-manta dan lain sebagainya, kemudian hujan turun, ya itu kebetulan ngepasi. Loh kok itu bisa 2 kali 3 kali? Ya mungkin dia belajar, mungkin dia lulusan mantan pegawai BMKG, mungkin geografi. Ini ciri-cirinya begini, ini mau hujan, ini tanda-tanda alam begini, seperti ini. Udah lagi hujan, oh berarti di sini hujan. Akhirnya dia pura-pura merapal mantra, kemudian hujan turun. Bisa jadi kebetulan mantan pegawai BMKG, bisa jadi. Atau sebelum dia merapal mantra, dia nelpon dulu, nelpon BMKG atau googling dulu, kapan ini hujannya. Jangan sampai kita dibodohin. Hujan tuh nggak mungkin. Kalau bisa misalnya itu hujan itu benar-benar turun, coba utus ke Afrika, belum tentu bisa turunin hujan. Sama seperti itu tuh bahasa-bahasa iklan. Kayak misalnya sabun A, sabun B, hand body A, sabun B, mengatakan iklannya adalah bisa memutihkan
kulit. Loh kok saya sudah pakai hand body kok nggak putih-putih gitu. Ya namanya juga iklan. Pinter. Ya kalau seandainya merek A tadi itu bisa membuktikan bahwasanya bisa membuat kulit yang awalnya hitam menjadi putih, harusnya orang Afrika, mohon maaf, itu orang yang paling layak untuk beli gitu loh. Nyatanya apa? Iklan tersebut hanya ada di Indonesia yang notabene umumnya adalah kulitnya sawo matang. Ya namanya iklan, bahasa iklan demikian. Maka jangan sampai antum dibodohin. Ini bisa menurunkan hujan, bisa mengalihkan hujan. Ya siapa tahu mantan pegawai BMKG. Bahasa iklan biasa. Kemudian minas sama'i wal ard, dan siapakah yang bisa menumbuhkan, memberikan rezeki yang dari bumi, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kemudian yang dari tumbuhan tersebut itu akhirnya keluar sayuran, bisa antum masak, bisa antum nikmati. Dari pohon tadi bisa menghasilkan buah yang beraneka ragam. Siapa? Wa may yamliku sam'a wal absar, dan siapakah yang memberikan pendengaran dan penglihatan? Ada yang bisa. Kalau misalnya dokter itu bisa memberikan penglihatan atau pendengaran, harusnya bisa diobati. Orang misalnya dokter mata saya buta, bisa diobati. Tapi ternyata kan tidak. Mereka hanya sebagai wasilah. Dan yang bisa memberi penglihatan dan pendengaran hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari rahimahullahu taala, beliau dari kecil buta. Sampai akhirnya sekitar usia 13 tahun tiba-tiba mata beliau bisa melihat kembali. Siapa yang bisa memberikan hal tersebut? Dokter? Enggak. Allah Subhanahu wa taala. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapakah yang mengeluarkan mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Siapakah yang bisa mengeluarkan orang yang membangkitkan dari kuburan, orang yang asalnya mati kemudian Allah hidupkan kembali? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa may yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapakah yang bisa mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul dan siapakah yang bisa mengatur muka bumi ini, seluruh bumi alam semesta ini dengan begitu indahnya? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Fasayaqulunallah, maka mereka otomatis akan mengatakan bahwasanya itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa antum mau ngatur bumi sedemikian rupa seperti ini, tidak bisa. Jangankan mengatur bumi, jangankan mengatur sesuatu hal yang lebih sulit. Kalau seandainya misalnya yang pengendali pengendali hujan itu, yang pemanggil hujan, istilahnya apa? Pawang hujan. Kalau seandainya pawang hujan itu bisa mengendalikan hujan, bisa membelokkan angin. Saya mau tanya, hujan itu kelihatan enggak? Kelihatan. Hujan itu kelihatan kan? Bisa dirasakan. Tapi turunnya itu kadang enggak kelihatan. Angin, membelokkan angin itu gimana caranya? Padahal angin itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Kalau seandainya dia yang bisa membalikkan atau merubah arah sesuatu yang tidak terlihat, itu bisa. Harusnya sesuatu yang jelas-jelas terlihat bisa. Bisa dipahami? Antum bisa membelokkan sesuatu yang tidak terlihat. Angin kan tidak terlihat. Harusnya bisa membelokkan sesuatu yang jelas-jelas terlihat. Contoh apa? Kalau misalnya ada pawang hujan, coba antum lempar batu. Bisa nggak batunya dibelokkan? Karena batu itu kelihatan. Coba batunya kecil, tapi jelas kelihatannya. Angin itu nggak kelihatan. Antum ada yang pernah lihat wujud angin? Nah, batu itu wujudnya masih bisa kelihatan. Kalau ada orang pawang hujan ngaku seperti itu, lempari batu aja, rajam sekalian. Kalau dia benar-benar bisa mengalihkan
angin. Pertama, batu. Cara mengalihkan batu lewat apa? Angin. Ya, coba antum lempar batu, bisa nggak anginnya dia kendalikan? Nggak bisa. Maka saya katakan sekali lagi, tauhid membuat seseorang itu cerdas. Sedangkan syirik membuat orang yang titelnya profesor sekalipun menjadi orang bodoh. Maka kalau ada profesor, doktor percaya hal-hal yang tidak masuk akal, mistis, kemudian percaya hal-hal yang supranatural, tidak masuk akal, itu bodoh gitu loh. Maka jangan sampai Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita anugerah akal yang begitu mulia, akhirnya kita dibodohi. Maka konsep agama Islam itu sangat mudah. Mana ada Tuhan butuh makan, butuh minum. Tuhan katanya apa? Dia mengorbankan dirinya untuk menjadi penebus dosa-dosa penyembahnya. Gak masuk akal. Akal kita ini sudah diberikan logika yang sedemikian luar biasa. Nah, kalau misalnya Tuhan itu butuh makan minum, apa bedanya Hizbul sama Alwan? Ya kalau misalnya Tuhan itu butuh makan dan minum, setiap orang layak untuk mengakui bahwasanya dia Tuhan. Nah, kedua, Tuhan kok bisa mati? Tuhan bisa mati. Terus dulu nanti siapa yang menghidupkan manusia? Siapa yang menciptakan manusia? Tuhannya bisa mati. Kemudian yang kedua, lah kalau Tuhan bisa mati, berarti ada yang bisa membunuh Tuhan. Nah, Tuhan kok bisa dibunuh sama hambanya? Kan lucu gitu loh. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita ini akal untuk berpikir. Jangan sampai akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini kita cederai. Baik dengan kesyirikan, dengan maksiat, misalnya minum-minuman keras, khamr, berjudi dan lain sebagainya, membuat akal antum itu lama-lama menjadi ciut, menjadi kecil. Kemudian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga yang perlu kita tekankan bahwasanya tauhid uluhiyah adalah sebuah tema yang menjadi tema dakwah seluruh rasul. Semua yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini, semua pembahasannya tentang tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya seseorang amalnya baik, sedekahnya baik, amalnya banyak, tapi tauhid uluhiyahnya itu bermasalah, maka menjadi tidak sah. Kenapa demikian? Karena tauhid uluhiyah itu belum terrealisasi. Untuk apa antum baik kepada manusia, tapi antum tidak baik kepada sang pencipta manusia? Contoh mudahnya begini. Antum misalnya seorang karyawan, antum punya bos, punya atasan. Antum suka naktir misalnya sesama karyawan, tapi antum sama bos antum tuh nggak loyal. Masuk jam 8, antum jam 12 baru masuk. Pulang jam 4, antum jam 1 sudah pulang. Nah, bisa dikatakan orang baik enggak? Enggak. Loh, dia suka naktir, iya. Tapi setidaknya dia pertama tidak amanah, kemudian dia magabut. Apa itu magabut? Makan gaji buta. Antum orang yang khianat, maka kurang ajar gitu. Nah, apalagi sekarang Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan kita. Allah meminta kepada kita ini satu, apa itu? Untuk beribadah. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Mata, antum bisa melihat, telinga bisa mendengar, kemudian lidah bisa merasakan manis, asam, pahit. Coba misalnya antum
tidak bisa merasakan. Bingung. Zaman Covid kemarin, kok rasanya tawar semua. Antum udah kepikiran, ya Allah, saya siap-siap ini, siap-siap mati ini. Hei, loh, fenomena ketika Covid kemarin kan seperti itu. Setiap orang ketika makan tidak merasakan manis pahit, rasanya humble semua. Udah siap-siap ini isolasi mandiri, siap-siap beli vitamin C, kemudian tes antigen, rapid test dan lain sebagainya. Udah khawatir gitu loh. Bahkan ada orang ketika sudah divonis positif Covid, wah ini kayaknya setiap hari yang meninggal sekian, udahlah saya tak pesan peti mayat sekalian. Padahal belum tentu dia nanti meninggal, bisa jadi meninggalnya masih nanti, atau bisa jadi dia meninggalnya bukan karena Covid. Itu cuma satu nikmat yang dicabut sampai akhirnya khawatir sedemikian rupa. Apalagi nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya gratis, nggak suruh bayar. Coba bayangkan ketika antum suruh bayar oksigen yang antum hirup ini. Sehari mungkin sudah ratusan juta atau bisa miliar, 1 miliar. Ketika antum misalnya diminta untuk membayar, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala minta itu satu, antum beribadah. Jangan pernah antum menyekutukan Allah, jangan pernah antum melanggar apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Sudah itu. Simple. Enak gitu loh. Kalau misalnya diminta untuk membayar ganti rugi sekian dengan nominal, nggak akan mampu. Maka oleh karena itu, kalau misalnya atasan itu punya bawahan yang tidak loyal, itu artinya bawahan yang kurang ajar. Apalagi misalnya seorang suami sudah menafkahi istrinya dengan membanting tulang, dengan susah payah, ternyata istrinya berbakti kepada laki-laki lain, bukan kepada suaminya. Kurang ajar nggak? Kurang ajar, nggak ada. Itu istri yang baik itu. Maka perempuan yang seperti itu disebut sebagai pelakor, perebut laki orang. Nggak ada pelakor itu dikatakan baik. Sampai yang baik itu kadang disebut sebagai pelakor gitu. Padahal ini baik, halal, boleh. Akhirnya oleh sebagian orang disebut pelakor. Karena apa? Ini menunjukkan saking buruknya sifat pelakor tersebut. Kadang orang poligami disebutnya pelakor, padahal sah, halal, istri pertama ngizinin, tidak masalah. Kenapa ada fenomena demikian? Karena pelakor itu tidak ada orang yang mengatakan baik. Nah, kalau sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita rezeki, semua fasilitas Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kemudian ternyata antum taatnya kepada patung yang antum buat sendiri, yang kapanpun mau antum hancurkan terserah. Antum lempar pakai batu, patungnya nggak bisa menghindar. Antum kencingi, patungnya nggak bisa menghindar. Maka itu orang yang kurang ajar. Harusnya kita lebih membenci orang yang melakukan kesyirikan dibanding seorang perempuan yang merebut suami orang lain, walaupun misalnya salah, dosa. Tapi dosa maksiat tidaklah lebih besar dibanding dosa syirik. Maka yang terkadang menjadi ironi, seseorang, ada nggak di antara manusia yang dengan bangga, misalnya dia foto di depan tempat prostitusi, ada nggak? Dengan bangganya pamer, saya foto di depan prostitusi paling besar se-Indonesia. Ada yang dengan bangga? Enggak. Tapi ada enggak orang yang foto di depan tempat yang mana tempat tersebut adalah tempat untuk menyekutukan Allah dengan bangganya? Ada banyak. Itu kan sekarang kan candi tersebut sudah tidak dipakai untuk misalnya ibadah. Kata siapa? Masih. Buktinya mana? Ada buktinya. Saya punya seseorang tetangga. Beliau itu dulu mantan pegawai
Jadi pegawai BUMN yang mana BUMN itu semuanya mengakomodir, mengatur seluruh candi yang ada di Indonesia. Nah, beliau pernah curhat, Ustaz. Terkadang hari-hari tertentu tuh ada umat misalnya ini minta untuk diadakan misalnya penyembahan acara ini. Nah, biasanya kalau izin itu izinnya ke saya karena saya sekretaris. Nah, kalau saya mengizinkan kan ya sebenarnya itu hak mereka. Sah-sah saja kan mereka mau ibadah selama nggak ganggu kita nggak masalah. Tapi saya takut ketika saya mengizinkan, saya ridho terjadinya apa? Tempat ibadah tersebut. Akhirnya saya lempar ke atasan saya, izin sama atasan pusat di Jakarta. Kalau dapat surat saya izinin. Ini bukti bahwasannya apa? Tempat-tempat tersebut masih digunakan sebagai tempat ibadah, bukan tempat wisata. Salah orang yang mengatakan itu tempat wisata. Bukan hanya sekedar tempat wisata. Banyak kan orang foto dengan bangganya di depan tempat-tempat yang notabene Allah Subhanahu wa taala disekutukan di muka bumi. Naudzubillahi min dzalik. Maka saya katakan sekali lagi, nggak ada orang yang bangga foto di depan tempat prostitusi. Tapi banyak orang bangga dengan bangganya foto di tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut disekutukan. Naudzubillahi min dzalik. Maka oleh karena itu wajib bagi kita benar-benar memegang teguh tauhid, bukan hanya tauhid rububiyah saja, namun kita juga harus memegang teguh tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Jangan sampai kita melakukan penyelewengan pada 3 tauhid tersebut yang notabene itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.